Bismillahirrahmanirrahim. Tum silakan sampai subuh ya. Saya habis asar pulang. Bentar ya, saya urutkan dulu sesuai dengan yang duluan. Ini yang paling duluan sebelum saya sampai ke sini sudah diketikkan. Bismillah. Assalamualaikum. Enggak ada titik 4, makanya saya jeda sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang salat tarawih. Pertanyaannya atas dasar 2 hadis sebagai berikut di Al-Bukhari nomor hadis 2009 sampai 2013. Baik, Abu Daud nomor hadis 1429, hadis Muslimnya disebutkan juga oleh beliau. Dari hadis tersebut di atas, salat tarawih adalah salat sunnah. Ini maksudnya bertanya tentang salat tarawih. Salat sunnah dan tidak dikerjakan berjamaah pada zaman Nabi hingga zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian diterangkan di hadis bahwa salatlah kalian di rumah masing-masing sebab salat yang paling utama adalah salat seorang di rumah kecuali salat wajib. Pertanyaan saya, kenapa pada zaman sekarang salat tarawih dilaksanakan di masjid-masjid dan berjamaah? Ini tidak ada tuntunan dari Nabi dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, sebelum sampai ke kesimpulan, kita mesti keluarkan hadisnya dulu. Ya. Dan membaca hadis itu harus dengan ilmu hadis. Bukan baca terjemahan langsung disimpulkan hukumnya, tidak. Ya. Baik, antum di sini menyebutkan hadis nomor 2009, baca dari 2008-nya ya. Kalau Anda menggunakan yang Sahih Al-Bukhari tanpa syarah, itu ada yang warna biru kemerahan, posisi dari sebelah kanan paling atas sampai kiri paling bawah di nomor hadis 2013. Harganya murah, cuma 205.000. 205.000. Itu pedoman kehidupan Anda, itu dari Nabi. Anda makan dan beli, Masya Allah, kendaraan-kendaraan dunia yang gak dibawa ke akhirat, jutaan, kan? Beli kitab hadis, ya kalau belum bisa baca Arabnya, beli aja dulu, nanti anak Anda yang bacakan di kemudian hari. Kalau bapaknya gak bisa bahasa Arab, anaknya harus bisa. Bapaknya gak hafal Al-Quran, anaknya hafal. Cucunya penafsirnya. Nah, ini bapaknya gak hafal, anaknya gak hafal juga, mau siapa yang dibanggakan di akhirat nanti? Nah, sekarang saya tambahkan referensi hadisnya supaya ketemu yang lainnya. Di dalam ilmu hadis itu kalau mau baca hadis, dikumpulkan dulu semua hadisnya, riwayatnya. Jangan dipisah-pisah. Dikeluarkan babnya, bab tentang tarawih, bab tentang qiyamul lail, baru ketemu semuanya. Baik, saya tambahkan misal nomor hadis 1330. Ada lagi nomor hadis 3569. Di Abu Daud nomor hadis 1367, belum dimasukkan ke sini. Baik, mari kita lihat. Nabi SAW menyampaikan kalimat tentang salat malam pertama dengan kaidah umum dulu. Jadi hadis Muslim nomor hadis 749, di sini tadi belum disebutkan juga, disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah SAW, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu ditunaikan minimal 2 rakaat. Jadi kalau ingin paling minimal, tunaikan 2 rakaat. Tunaikan 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Tapi kalau Anda sudah menunaikan salatnya, kemudian sedang salat khawatir fajar akan datang, segera tutup dengan 1 rakaat, witir. Jadi paling minimal bisa 2 rakaat. Kalau sudah mendekat fajar, tutup dengan 1 rakaat. Nah, pada prakteknya yang minimal 2 rakaat ini pernah juga dikerjakan oleh Nabi 4 sekaligus. Ditemukan dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang disebutkan tadi nomor hadis 2009, tapi yang lebih jelas lagi nomor hadis 3569. Ketika beliau ditanya oleh beberapa sahabat termasuk Hudzaifah al-Yamani, termasuk juga Abdullah bin Mas'ud, termasuk juga Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika ditanya kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, kata beliau, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya. Yusalli arba'an, salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Jadi kadang ditunaikan 2 tutup 1 atau 3, kadang ditunaikan 4. Jelas? Bisa paling minimal 2, bisa paling 4, kemudian 3. Nah, karena ada kalimat di sini, saya akan langsung ke jawabannya saja. Ada kalimat, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Penasaran Al-Mughirah bin Syu'bah ini. Termasuk Abdullah bin Mas'ud, termasuk Hudzaifah al-Yamani. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah ke masjid, itu kalau tarawih kan beliau 3 hari pertama ke masjid itu. Dalam 3 hari itu. Diikuti oleh mereka semua bermakmum di belakang Nabi SAW. Ketika bermakmum itu, Masya Allah, rakaat pertamanya Pak,
Pantas kata Al-Mughirah bin Syu'bah sampai bengkak-bengkak kakinya. Ternyata begitu diikuti di belakang, Al-Baqarah 100 ayat. Belum ruku. Dikira akan ruku oleh Abdullah bin Mas'ud. Ternyata nyambung ke Ali Imran. Ali Imran itu 200 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Masya Allah. Tiba-tiba belum ruku juga disambungkan ke An-Nisa. An-Nisa itu 176 ayat. Baru setelah baca An-Nisa, beliau kemudian ruku. 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi. Tahajudnya rakaat pertama, pantas sampai bengkak-bengkak, rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, mereka sudah terbiasa. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, saya sulit khusyuk karena suka nebak. Ini Nabi kapan rukunya nih? Di begitu jeda sedikit, kayaknya mau ruku, ternyata tidak. Jeda, ternyata tidak. Jadi beliau ingin ngepasin. Ingin betul mirip seperti salatnya Rasulullah SAW. Tapi tidak mudah. Makanya kata Sayyidah Aisyah, gak usah ditanya. Panjang dengan bagusnya. Karena itu membuat kadang-kadang sulit untuk diikuti. Itu saking tingginya. Saya pernah mimpin salat gerhana di Bekasi. Masya Allah, itu pecinta sunnah Nabi itu satu tempat. Terus saya datang ke sana, kita ada salat gerhana, jarang-jarang pahalanya ini ya. Dan jarang-jarang ada salat seperti ini. Mari kita tunaikan. Ingin seperti sunnah Nabi persis kita, insya Allah, atau kita belajar mirip-mirip dulu. Ustaz, pastikan seperti sunnah Nabi SAW. Kapan lagi kita dapat pahala semacam ini? Jarang-jarang salat semacam ini. Baik, saya bilang kita akan coba semaksimal mungkin. Tapi saya mohon izin menjelaskan dulu. Kalau ingin persis seperti Nabi, nanti karena 2 ruku 2 sujud. 2 ruku itu setelah baca surat, ruku bangun lagi, surat lagi. Nanti baru kemudian sujud bangun lagi. Jadi ada 4 surat yang dibacakan. Kalau ingin persis sama seperti Nabi, mohon maafkan nanti saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai surat pertama. Kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu tanpa saya bertanya kembali, sebagian besar hampir semuanya mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja katanya. Tidak mudah gitu. Gak mudah ya. Nah, tapi poinnya kemudian, di hadis ini ditemukan beberapa sahabat bermakmum pada Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, setiap malam itu, malam kedua makin banyak, malam ketiga makin banyak. Karena itu diputuskan oleh Rasulullah SAW, selanjutnya gak ke masjid lagi, beliau di rumah. Di rumah. Ini masalah salat malam. Sampai besoknya dalam fajar beliau menyampaikan, saya tahu kalian menunggu-nunggu saya. Saya tidak menunaikannya ke masjid supaya salat ini tidak dijadikan wajib oleh Allah untuk ditunaikan berjamaah. Jadi bukan karena Nabi ingin melarang berjamaahnya, tapi karena khawatir membebani umatnya yang tadinya sunnah bisa dikerjakan jadi wajib berjamaah, itu yang jadi masalah. Jadi wajib sifatnya. Kan Allah itu senang melihat hamba semakin meningkatkan ibadah. Nabinya masih hidup, hukum masih berlaku. Dalil kedua, Abdullah bin Abbas, seorang anak kecil yang sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Nabi SAW menginap di rumah bibinya Maimunah, lalu kemudian diikuti, nunggu malam-malam, kemudian menunggu di depan kamar Nabi, ingin tahu bagaimana cara Nabi bangun di malam hari. Ternyata ketika dilihat Nabi bangkit berwudu, diajak anak ini menunaikan salat malam. Ketika sedang salat malam itu beliau berada di belakang Rasulullah, ditariklah ke depan begini, disejajarkan dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau bermakmum di belakang Rasulullah SAW dengan posisi sejajar itu, salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat pun bisa ditunaikan berjamaah, baik itu di masjid ataupun di luar masjid. Sekarang persoalannya, pelan-pelan, kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berijtihad untuk menjadikan salatnya kemudian ke masjid, mengambil dari ketentuan Nabi SAW? Ini bukan pendapat Umar, karena Nabi pun sebelumnya pernah mencontohkan di masjid. Cuma karena khawatir tadi menjadi wajib, dialihkan kemudian ke rumah oleh beliau di sisa waktu salatnya. Maka ditangkap kalimat ini oleh Umar bin Khattab. Di sini diantara kejeniusan Umar bin Khattab. Kata beliau, ini sesungguhnya yang paling utama itu ditunaikan berjamaah. Di masjid pahalanya lebih banyak. Cuma ilat itu penyebab hukum. Ilat hukumnya kenapa Nabi ke rumah bukan karena ingin meninggalkan berjamaahnya, karena takut menjadi wajib. Tapi keutamaan berjamaahnya tetap ada. Dan disepakati oleh para sahabat pada saat itu. Maka ketika Umar ke masjid, kelihatan ada orang-orang berjamaah tapi misah-misah. Ada yang sisi kanan, ada yang sisi kiri, ada yang ke belakang. Maka disatukanlah kemudian oleh Umar bin Khattab, mengambil kesimpulan dari sunnah Nabi tadi, lalu dipraktekkan pada saat itu. Dan sahabat tidak ada satupun yang mengingkari. Umar paling tahu tentang Nabi dibandingkan dengan kita. Utsman paling dekat dengan Nabi dibandingkan dengan kita. Menikahi 2 putrinya, dijamin masuk surga oleh Nabi. Ali menikahi putri yang sangat disayangi, Fatimah Az-Zahra. Umar anaknya dinikahi oleh Nabi. Antum tidak menikah dengan putri Nabi, ya kan? Tidak lebih dekat dengan Nabi. Bagaimana bisa memahami hadis lebih daripada Umar? Dari situ kemudian para ulama sepakat sampai di Madinah, sampai hari ini tarawihnya berjamaah. Sampai kemudian di Makkah juga tarawihnya berjamaah. Jadi kalau antum pahami itu salah tidak sesuai Nabi, berarti yang di Makkah salah semua.
Yang di Madinah salah semua. Sedangkan orang Madinah lebih tahu dengan keadaan Nabi sampai hari ini dibandingkan dengan kita. Jelas ya? Di sini ada kebolehan dalil menunaikan sholat berjamaah di masjid untuk tarawih, tapi juga tidak melarang kalau ingin mengerjakan sendirian. Itu kesimpulannya. Yang salah yang tidak sholat itu. Baik. Ini belum selesai yang kedua. Yang kedua tentang sholat sunnah. Bagaimana memahami kalimat Nabi, sholat sunnah terbaik itu ditunaikan di masjid, di rumah, maaf, tunaikan di rumah. Ini dalil yang terpisah. Di hadis Muslim hadis 157. Nabi mengatakan afdalun nawafil fi buyutikum. Salat terbaik itu di rumah-rumah kalian yang sunnah. Malam takunil faraid, sepanjang bukan yang fardu. Jadi yang fardu paling bagus tunaikan di masjid, yang sunnah-sunnah di rumah. Itu sunnah secara umum, tapi hadisnya belum selesai. Ujung keterangannya wa baiti huna, sedangkan rumahku di sini. Bagaimana cara menafsirkan hadis ini? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau sampaikan kalimat Nabi wa baiti huna, rumahku di sini, yadullu ala anna, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya idza kana baitul muslim qariban minal masjid, jika rumah seorang muslim yang akan salat itu dekat dengan masjid. Di mana rumah Nabi? Di masjid. Rumah Rasulullah SAW, salat sunnah di situ, begitu Bilal qamat beliau keluar karena rumahnya dekat dengan masjid. Jadi hadis ini dipahami kalau rumah Anda dekat dengan masjid, silahkan tunaikan salat sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya semakin lebih banyak lagi. Tapi kalau rumah antum di Banjarbaru, ada kajian di sini subuh, salat sunnahnya di sana, nyampe sini kapan? Itu yang agak susah gitu kan. Apalagi saya mau ke sini kajian, salat sunnahnya di sana dulu, nyampe ke sini ya kesiangan. Gak nyambung gitu kan. Nah, di sini yang disebut dengan ilat dalam hukum fikih. Sebab fikihnya apa? Dari ilat itu baru dipahami. Di membaca hadis itu tidak harus langsung dibaca terjemahannya, tapi ada turunan-turunan ilmunya. Apalagi kalau sudah bicara ilat. Apa babi hukumnya? Haram. Haram mutlak, kecuali dalam kondisi darurat. Mutlak haramnya, tapi kalau Anda misalnya sedang ke tempat yang terasing, di hutan, tidak ada makanan-makanan seperti ayam, yang ada cuma babi. Kalau Anda nggak makan itu, Anda bisa meninggal. Maka apa hukumnya makan babi? Tidak bisa juga, babi besar begitu. Halal daging babinya, sebagian diambil, dimasak, kan baru Anda ambil untuk sekedar menutup rasa lapar, bukan mengenyangkan. Tapi kalau Anda sudah keluar dari situ menemukan ayam, maka babi tidak boleh dimakan lagi. Tidak boleh. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sedikit tentang hukum ilat. Apa hukumnya makan ayam? Boleh, halal. Belum tentu. Kalau ayam itu matinya tidak disembelih, maka haram dia. Jatuh misalkan ayam, atau tiba-tiba dipukul mati, digoreng, gak boleh dimakan. Kecuali kalau ayamnya disembelih dulu. Nah, baru kalau disembelih dulu apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak mengucapkan kalimat Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kan? Ibnu Majah nomor hadis 3221. Jadi kalau disembelihnya tidak menggunakan nama Allah, haram juga. Makanya kalimat itu gak sembarangan. Kalimat itu bisa menghadirkan hukum. Makanan halal karena kalimat. Nikah halal karena kalimat. Antum masuk Islam karena kalimat. Makanya ketika antum mengucapkan kalimat yang salah, akidah bisa salah. Misal, di kepercayaan yang lain, bukan yang ada di Indonesia ya. Misal, ada perayaan namanya perayaan nakal misalkan. Antum katakan selamat nakal. Itu bukan di Indonesia ya, di tempat yang lain. Antum ucapkan, itu nggak bisa karena itu kalimat. Kalimat, makanya keluar fatwa. Bahkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa, kita tetap toleransi dengan saudara-saudari kita. Tidak boleh kita mengganggu kalau sedang ibadah. Tapi toleransi itu tidak harus menjadikan semua yang dikenakan diikuti, tidak. Itu toleransi tingkat tinggi. La ikraha fid din, Quran surah kedua ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. Jangan maksa orang dalam agama. Jadi nggak boleh. Misal kemarin ada ya, tetangga Anda misalnya Kristen sedang di gereja ibadah, nggak boleh di sweeping ke gereja, hentikan ibadah, itu nggak boleh, itu dosa. Melanggar ketentuan Quran. Lakum dinukum waliyadin, silakan bebas. Anda ibadah, terserah Anda. Saya ibadah, kita berdakwah saja dalam kebaikan. Nggak boleh paksa. Tapi juga jangan ikut-ikutan untuk dikenakan hal-hal yang melekat pada ketentuannya, termasuk mengucapkan kalimatnya. Itu sudah keluar fatwa. Dulu Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari Khadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan dilihat di halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris ke-4 sampai baris ke-7, posisinya paling kanan sebelah atas. Itu sudah keluar fatwa. Wa qalat fil anwari, dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bi takfiri, cukup seorang dianggap ingkar
Siapa orang ini? Wa kullu fa'ilin fi'lan. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata, la yasduru illa bin kafir, tidak bersumber kecuali dari orang yang non muslim. Kemudian ikut-ikutan kasujudi lis salib, seperti ikut kepada salib ibadah maksudnya. Awin nar, atau menyembah api, awil masyi ilal kanais, atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah, ke gereja misalnya. Ya, itu contoh saja. Bizadani dia atau mengenakan atributnya. Oleh beliau dihukumi ingkar, bagian dari tasyabuh. Enggak boleh. Jelas ya? Baik, jadi hukum itu bergantung dengan ilatnya. Tadi ayam itu enggak boleh dimakan walaupun disembelih kecuali menyebut nama Allah. Nah, kecuali kalau disembelih kemudian mengucapkan bismillah ya Allahu akbar. Baru hukumnya? Belum tentu. Kalau yang disembelih ayam tetangga, itu ilat namanya. Ya, jadi maksud saya kalau baca hadis dilihat dulu ya konteks ilmunya. Ustaz, lebih utama mana antara ibu dan teman yang saleh? Masya Allah. Kenapa Anda tidak menjadikan ibu Anda sebagai teman yang saleh dalam kehidupan? Ibu jelas lebih utama. Bahkan ibu dibandingkan dengan ayah pun ibu disebutkan 3 kali. Bahkan dalam Al-Quran setelah mengatakan sembah Allah, berbakti pada orang tua, ibu yang disebutkan pertama kali. Quran surah ke 31 ayat ke-14, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Saya mau tunjukkan bagaimana di Quran surah ke-31 ayat ke-14, ibu orang tua yang beda agama saja tetap ada penghormatan di Quran dan dimintakan untuk mengajak pada kebaikan. Lihat kalimatnya. Wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Setelah itu ibu disebutkan, hamalathu ummu. Kalau kamu sedang merasa capek, punya masalah dengan orang tuamu, coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu. Minimal ibu kamu aja. Bawa-bawa kamu itu 9 bulan mengandung, hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Ibumu bersabar kepada kamu dalam 9 bulan. Kamu tidak bisa bersabar dalam 9 menit. Kamu siapa? Dibawa-bawa itu kemana-mana. Sampai kalau di Quran surah ke-46 ayat 15 itu, posisi paling kiri sebelah atas, itu bahasanya bukan wahnan lagi, kurhan. Kadang-kadang lelahnya tak tertahankan. Luar biasa. Di tafsir Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma athqalat, maka tatkala semakin sulit, berat miling kanan susah, kiri susah. Allahu Akbar. Bahkan saat lahir masih diberikan ASI juga. Kadang-kadang diajak ke pesta, gitu kan? Ada haflah, ada zafaf. Begitu undangan mecahin gelas, ditahan-tahan malunya. Saat sakit, parah luar biasa, minta ke dokter, ya Allah, dokter tolong yang terbaik. Kalau perlu ya Allah ambil nyawa saya. Kalau perlu, itu kalimat-kalimat itu keluar. Tiba-tiba setelah dewasa, cuma 9 menit tidak bisa bertahan dalam sabar berbakti pada orang tua. Coba. Wa fisaluhu fi amaini an ishkurli, itu bagian dari syukur kepadaku. Wali walidayya ilayil masir. Ayat 15 ini yang indah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi jika ibunda kamu atau ayahanda kamu beda keyakinan denganmu, kemudian memaksa engkau untuk beribadah menurut kepercayaannya, jangan ditaati. Tolak dengan cara yang lembut. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan kamu berbuat buruk pada orang tua. Tetap temani dia. Bahasanya sahib dari kata sahabat. Sahib itu sesuatu yang lekat. Zamannya ashab. Ada orang yang lekat dengan surga tak terpisahkan. Ashabul jannah. Ada orang yang lekat dengan neraka tak terpisahkan. Ashabun nar. Makanya disebut dengan sahabat, lekat. Lekat itu sekalipun fisiknya tidak berada bersama-sama, tapi Masya Allah tetap mendoakan dalam kebaikan. Orang tua yang berbeda agama saja kata Quran tetap pergauli dengan kebaikan dalam urusan dunianya. Doakan dia. Tingkatnya tinggi. Karena itu masih ada kewajiban bagi kita untuk berdakwah dengan kelembutan. Ya, silahkan di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak yang belum paham dengan jalan dengan hukum Allah itu ke jalannya dengan hikmah. Ya, jangan dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Ajak dulu dengan hikmah, doakan, lembutkan. Saya sarankan kalau ada orang-orang keras, susah diberikan peringatan, jangan dilawan dengan kekerasan lagi, salah itu. Dengan doa dulu, Pak. Saya beri contoh, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Fir'aun misalnya. Kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kalau antum kenal saya bingung ini. Antum kenal di mana gitu ya? Fir'aun itu makhluk manusia. Bukan hanya luar biasa bengis ya, tapi menyebalkan. Kalimat-kalimatnya tajam.
Kadang-kadang melahirkan eksekusi, tidak langsung negosiasi, eksekusi langsung. Itu rambutnya nggak enak dilihat tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh-nyukur. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Firaun ini, itu memohon kepada Allah supaya hatinya diberikan kelapangan. Kalau hatinya sudah lapang, luas, jadi cacian-cacian itu nggak cepat tersinggung nanti. Tidak cepat tersinggung. Bayangkan kalau Nabi tersinggung, cuman mengangkat tangan berdoa, ya Allah ini manusia menjengkelkan sekali, wafatkan saat ini. Meninggal dia. Dikabulkan. Cuman hikmah dakwah dari peristiwa itu nggak ada untuk kita. Maka ketika sebelum datang kepada Firaun beliau berdoa, qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu rumusnya, rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan hati saya. Supaya kalau mendengar kalimat-kalimat yang tidak nyaman, saya bisa tahan. Orang tua misalnya, antum mulai ngajak pada kebaikan, "Pak, ayo sholat," itu kan. Kamu ngajak-ngajak sholat, itu kan. Udah nanti aja lah, papa juga tahu lebih duluan daripada kamu. Sabar. Ayo Pak, kan tidak harus seperti itu. Papa kok gitu amat, si amat aja nggak gitu, ya kan? Itu kan si amat, bukan papa. Mana rame gitu kan. Pelan-pelan doa lagi, pelan-pelan doa lagi. Jadi kalau sudah dilembutkan hatinya oleh Allah, itu mudah kalimat-kalimat masuk. Saya pernah satu kali ada seorang yang datang berubah, sibuk luar biasa, punya jabatan di pekerjaannya. Masya Allah. Begitu berubah orang tuanya marah. Karena dia merasa dunianya tertinggalkan. Padahal bukan tertinggalkan, menyesuaikan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Dikerjakan juga tugasnya. Siapa yang membuat kamu berubah? Kalau kamu tidak mampu menyelesaikan, apa yang turun tangan? Sampaikan. Waduh, saya pikir itu baru tangannya, belum kalau turun kaki macam-macam kan dan sebagainya. Dan itu punya posisi juga, ini pasukan luar biasa lah, nggak boleh saya sebutkan ya. Apa yang terjadi? Saya nasihatkan, doalah kepada Allah, minta kebaikan, minta melembutkan hatinya, pasti akan diberikan jalan. Dan ini poinnya, tetap berbakti kamu pada orang tua seperti sahabat dulu pernah mengalami peristiwa itu. Jadi setiap keperluan apa-apa berikan. Ketika nasihat itu sampai, nilai Quran diberikan, qadar Allah, ternyata ujian itu datang. Ibunya sakit, Pak. Begitu sakit, di sini dilakukan. Cari rumah sakit terbaik, dimaksimalkan perawatannya. Dalam setiap pekerjaan yang luar biasa padatnya, itu masih nengok ke situ, dilihat lagi, dicari dokternya, dipastikan begini, sampai ibunya menangis bertanya, siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Dari mana kamu begitu? Inilah hasil belajar saya selama ini, mah. Emang diajarkan begini. Saya diajarkan seperti ini. Sampai ibunya menangis, ayahnya lihat, ayahnya berubah, ibunya berubah, istrinya berubah, anak-anaknya berubah. Akhirnya datanglah satu keluarga besar. Kita sama-sama ketemu, bapaknya minta maaf, ibunya minta maaf, bahkan kita beribadah bersama-sama dalam kebaikan sampai ke Mekahnya. Cukup menarik gitu kan. Jadi kalau Anda bertanya lebih baik mana ibu dengan teman yang saleh, sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu muncul. Anda punya tugas menjadikan ibu Anda saleh dan mempertahankan pertemanan dengan teman soleh Anda. Dan teman Anda yang soleh akan mengajak Anda untuk berbakti kepada orang tua. Itu poinnya. Jelas? Bagaimana sikap kita sebagai muslim dengan kejadian yang menimpa saudara kita muslim yang ada di Aleppo? Contoh paling jauh, contoh paling dekat yang ada di Pidi, yang ada di Bima, yang ada di sekitaran Anda sekalian. Taib, kita ambil dulu untuk kejadian Aleppo, Quran surah ke-4, An-Nisa ayat 75, posisi paling kiri sebelah atas. Itu saya kadang suka tidak kuat dengan ayat-ayat ini itu. Ya, dalam beberapa hal dosanya luar biasa kalau ada kewajiban di ayat ini kemudian tidak dilakukan bagi orang-orang yang punya kemampuan. Perhatikan kalimatnya. Fama lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian enggak berjuang di jalan Allah? Tidak berjuang di jalan Allah. Lihat kalimatnya. Fama lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min rijalikum. Sedangkan orang-orang lemah yang sudah nggak bisa bergerak dari kalangan lelaki. Masya Allah. Kemudian ada kalangan perempuan, wanisa, wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Dan dari anak-anak kecil yang teriak-teriak, ada orang sepuh, perempuan dan anak-anak kecil teriak-teriak, rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari tempat ini ya Allah. Yang penguasanya zalim, kami dizalimi ya Allah. Mereka teriak gitu. Minta. Bukankah di Aleppo perempuannya teriak? Sepuhnya teriak, anak kecil teriak. Mereka minta dan ayat itu persis diperlihatkan pada kita. Masya Allah. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah mohon, kami sudah tidak punya harapan pada manusia. Kami minta kepadamu saja ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah.
Berikan perwalian kepada kami ya Allah. Itu minta orang-orang seperti itu. Apa respon kita dalam suasana seperti itu? Maka itu mutlak. Daerah terdekat yang memang tahu dengan situasi itu. Dititipkan oleh Allah kehidupan. Awas, kehidupan. Masih ada hidup tuh. Ya, kapan aja bisa meninggal. Dan kekuasaan, jika dia punya kuasa, maka dia harus menggunakan kuasanya untuk menghentikan itu. Bisa dengan lobby diplomasi, kan? Bisa dengan pengerahan kekuatan yang menghambat dan sebagainya. Anda yang keluar dari wilayah itu cukup jauh, tidak perlu terjun ke dalamnya. Cukup Anda berikan potensi yang lain untuk berjihad di dalamnya. Apa itu? Gunakan dengan hartanya kalau dititipkan kelebihan harta. Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263-nya itu posisi paling kiri di tengah sampai ke bawah. Awas, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kalimat an-nisa fi sabilillah, kalimat di sini dengan harta fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berjuang dengan hartanya di jalan Allah. Anda punya kelebihan? Sampaikan. Tolong pandai-pandai melihat ya. Tapi kalau harta tidak ada, kekuatan belum ada, minimal dengan doa. Doa. Seperti zaman Nabi pernah menyampaikannya. Quran surah ketiga ayat 128 sampai 129. Maka hadirkan, kita boleh pakai kunut nazilah. Subuhnya kita kunut, maghribnya kunut, isyanya kunut, minimal berdoa. Antum tenaga enggak ada gitu kan? Harta enggak ada, doa juga enggak, malah saling mencela gitu kan? Yang diinginkan apa? Jadi sikap kita coba perbanyak kebaikan-kebaikan yang dengan itu insya Allah melahirkan pahala. Tolong pandai-pandai ya pesan saya, tolong pandai-pandai melihat titipan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk dimaksimalkan jadi ibadah. Misal Allah titipkan harta gitu kan. Harta itu fungsinya bukan untuk dipamerkan. Kalau cuma ingin pamer, maaf antum ketinggalan. Dulu sudah ada yang paling banyak hartanya, namanya Qarun. Sampai disebut di Quran. Ya. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 79. Posisi paling kiri itu sebelah bawah. Sampai naik ke atas sedikit ke kanan. Perhatikan kalimatnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim. Cuman menyimpang. Apa yang digunakan penyimpangannya? Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dia dititipkan harta benda yang banyak, yang kunci-kunci berangkasnya saja itu tidak sanggup dipikul oleh orang terkuat di zamannya. Di informasi saja, kalau Qarun mau kemana-mana, itu di belakangnya ada bodyguard yang hanya membawa kuncinya aja, kunci berangkasnya. Di ayat 79-nya, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Setiap keluar pada kaumnya, itu selalu tampil berjuis, perlenteng. Dari atas ke bawah itu luar biasa, mahal-mahal. Bukan cuma pakaiannya, di belakang bodyguardnya cuma untuk nunjukin, ngangkat kunci berangkasnya aja begini. Gak kuat tuh, berapa orang. Antum kalau punya berangkas, kuncinya itu dipamerkan atau disembunyikan? Sembunyikan. Gak mungkin dipamerkan, baru beli berangkas satu difoto begini, ceklik kunci berangkas saya. Cari masalah itu. Cari masalah, Qarun enggak. Nih saya. Cukup banyak hartanya, kuncinya aja nggak keangkat. Kalau mau ngambil aja, kuncinya aja begini. Itu Qarun untuk kemana-mana sombong, kaya, sombong. Jadi kalau ada orang sekarang kaya kemudian sombong, itu ketinggalan. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, dan keterlaluan karena kekayaan dia tidak sekaya Qarun. Dan hancur juga. Makanya baca ayat 77 sampai 78-nya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, gunakan titipan harta Anda itu untuk sebagai niaga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf, barangkali yang lain sudah tahajud. Ya, sudah puasa saking enggak adanya itu kan. Antum barangkali belum konsisten puasa sunnah, tahajud belum, dititipkan harta supaya bersaing dengan yang lain. Itu caranya. Yang baru puasa Senin juga jangan dulu bangga, yang lain sudah dengan Kamis. Yang baru Senin Kamis jangan dulu senang, yang lain sudah Ayyamul Bid. Yang sudah Ayyamul Bid jangan dulu bangga, yang lain sudah puasa Daud. Baik. Dan yang mau lebih itu jangan ngarang, dia puasa Daud, saya puasa Sulaiman. Enggak ada. Bagaimana menguatkan sikap muraqabah? Bagaimana cara berdakwah antar pemuda yang berbeda lingkungannya dengan menggunakan sesuai akhlak Rasulullah SAW. Baik, menguatkan sifat muraqabah. Pertama, apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya kedekatan yang melekat. Tapi ada unsur pengawasan. Nah, Quran surah pertama Al-Fatihah ayat pertama dan ada 70 hadis di sini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ itu ada 14 makna. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya ada 14 makna di situ. Di antara makna pertama disebut muraqabah wal musahabah.
Ba yang menunjukkan kedekatan sekaligus pengawasan. Jadi kalau Anda menyebut misal, perhatikan ya, saya mau minum misal, sebelum minum Anda ucapkan Bismillah. Ba Bismillah. Ketika Anda ucapkan kalimat Bismillah menggunakan huruf ba, itu bukan berarti semata dengan nama Allah, bukan. Tapi ba di situ berperan muraqabah wal musahabah. Anda minum ini seperti seakan-akan dilihat oleh Allah dan dipersaksikan dan diawasi. Bagaimana cara merasakan itu? Ditafsir di hadis Muslim, nomor hadis ke-8, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, disebut dengan hadis Jibril. Perbuatannya disebut dengan ihsan. Saya bacakan hadisnya. Ketika malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, mal ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan engkau merasa bersamanya. Tapi kalau tak mampu melihatnya, rasakan Allah sedang mengawasi. Perhatikan, orang yang minum merasa dilihat Allah diawasi, itu bisa mustahil bisa menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Di kata Nabi, rasakan ketika akan minum, Allah melihat Anda. Di mustahil ada orang akan minum minuman yang tidak disukai Allah, mustahil. Antum sedang di kantor, di ruangan sendirian. Tiba-tiba ada proyek yang tidak jelas datang. Antum merasa sendirian, ditutup di satu ruangan, kan? Tidak ada yang lihat dan sebagainya. Nah, ba muraqabah, rasakan sekalipun sendirian, tidak ada yang akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu akan tanda tangan, rasakan Allah sedang menatap antum. Kalau masih godaannya kuat di situ, yang kedua kata para ulama, mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ingatkan dengan kematian. Kematian. Dirasakan begitu akan tanda tangan proyek yang tidak jelas itu, rasakan seketika mungkin Anda meninggal pada saat itu. Anda meninggal. Nah, itu akan lebih menjaga kita. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin selalu baik dalam aktivitas dan terbebas dari maksiat, ketika terfikir berbuat salah, bayangkan seketika akan meninggal. Itu akan cepat terjaga kita. Ya. Termasuk dalam ibadah, saat sholat. Kalau ingin bertambah kehusyuan, salah satu rumus Qur'annya, rasakan diawasi oleh Allah, dan ketika sholat itu mungkin jadi sholat terakhir. Itu ada rumusnya di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 45-46. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ayat 46 ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang merasa akan berjumpa dengan Allah, diawasi. Makanya maaf Bapak Ibu ya, teman-teman, dimaaf sekali. Orang khusyuk yang merasa akan berjumpa dengan Allah, dengan yang tidak khusyuk itu akan beda. Saya beri contoh beginilah. Ada undangan sekarang 2:30, nanti jam 5 itu ada undangan dari Pak Gubernur ya Kalimantan Selatan, kita dijamu untuk makan sore sebelum malam jam 5 gitu kan. Insya Allah sekarang ini tinggal waktunya 2,5 jam lagi. Baik, kalau nanti antum ikut dengan kami bergabung, kira-kira mau pakai pakaian seperti ini atau perbaiki? Perbaiki penampilan? Cuci muka dulu enggak? Enggak, ini cuma contoh aja, bukan betulan, bukan cuma contoh aja, gitu kan? Ada undangan jam 5 sebentar lagi, misal contoh seperti itu, kita diundang untuk makan bersama-sama. Baik, kita perbaiki penampilan, makan, cuci muka dulu macam-macam, Masya Allah. Antum diundang saja oleh manusia yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita, itu bisa mengganti pakaian terbaik. Undangan pesta, kenakan pakaian terbaik, yang ngundang manusia, dan belum tentu tiap hari. Kenapa saat Allah mengundang kita, dan 5 kali dalam sehari? Bahkan menyampaikan, perlu apa saya berikan, mencukupi kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Seharusnya penampilan kita bisa lebih baik. Makanya orang khusyuk itu di Quran surah ke-7 ayat 31, pakaiannya aja beda. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu setiap ada panggilan dari masjid. Kelihatan lain Pak pakaiannya itu. Lain. Sekarang hari apa? Halo? Selasa. 2 hari kemarin hari apa? Ya, hari Ahad. Ada yang menyebut Minggu, ya kan? Atau di hari yang lainnya. Saya nggak mau spesifikan ya. Antum perhatikan aja. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Ada yang pakai dasi, pakai jas, perempuannya pakai kebaya, gitu kan? Kemudian anaknya dibawa, dikepang, dikasih hadiah. Jadi mereka mau salah ibadah aja, pakaiannya bagus-bagus. Kenapa antum yang mau menghadap Allah dengan hidayah yang telah melekat pada dirinya, persiapan begitu-begitu saja? Jadi itu akan berdampak. Kalau tidak percaya silahkan. Begitu sholat asar atau nanti maghrib, antum persiapan pakaian yang terbaiknya. Kenakan wangian terbaik untuk laki-lakinya. Safnya dilakukan dengan baik. Demi Allah saya katakan, itu indah. Nyaman ke hati itu.
Setelah itu sempurnakan wudu. Quran surah ke-5 ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ketemu manusia cuci muka, mandi, ketemu Allah masa kita tidak penampilan baik? Wudu sempurna. Kenapa? Ini rahasianya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah agak mau ke sore nih. Kalau mendengar kalimat raji'un, 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 yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Rasakan kenapa mesti berpenampilan baik. Maaf, karena mungkin itu jadi sholat terakhir kita. Makanya kalau sholat ingin khusyuk, begitu mau sholat, tolong rasakan. Mungkin ini sholat terakhir kita. Makanya kan panggilannya panggilan dari Allah. Panggilan sholat itu, lewat lisan muadzin itu. Maaf ya, Bapak Andi, ada Pak Andi di sini? Tidak ada, baik. Pak Andi dipanggil Allah, apa artinya? Ya. Nah kita sehari 5 kali dipanggil Allah. Dan kita yakin kita akan meninggal. Ada yang tidak akan meninggal di sini? Boleh angkat tangan? Yakin meninggal? Kapan? Bisa hari ini? Antum kalau tahu kapan saja bisa meninggal, kenapa masih main-main juga dalam urusan akhirat? Harusnya siap-siap. Mata lihat yang salah, palingkan. Bagaimana kalau melihat yang jelek begitu meninggal? Ikut taklim tiap hari, Masya Allah. Salatnya luar biasa, puasa sudah dikerjakan. Meninggal ketika melihat sesuatu aurat yang terbuka. Cuman 2 detik meninggal. Dan diungkap di akhirat. Si fulan meninggal ketika melihat maksiat. Allahu Akbar. Antum mau katakan apa? Dalam sholat itu kenapa kenakan pakaian terbaik, wudu dengan sempurna? Karena boleh jadi itu menjadi sholat bagian terakhir kita. Mungkin ketika sujud wafat kita. Masya Allah, dalam keadaan berwudu mengenakan pakaian paling halal dan paling indah. Di Qatar pernah begitu Pak. Di Qatar. Ada perempuan mau menikah, maghrib, sudah disiapkan, sudah sholat maghrib, tiba-tiba menjelang isya ibunya datang. Mana ya, katanya, ayo anakku. Tamu sudah menunggu, keluar. Tiba-tiba begitu mau keluar, adzan berkumandang. Ya amati hanal waqt ma. Adzan sudah tiba katanya panggilan Allah. Dan nanti akhirkan aja. Kan itu bisa diakhirkan. Anak ini tetap ingin menunaikan salat. Adzin ini, tolong izinkan saya ingin salat dulu katanya. Kata ibunda, ya kalau kamu salat itu makeup kamu luntur lagi. Kata anaknya, tetap saya ingin salat dulu. Ibunya marah keluar. Sambil dia nutup pintu mengatakan kamu tidak taat dengan mama. Dia keluar. Anaknya kemudian berwudu, makeupnya luntur lagi, dari situ kemudian dia salat. Masya Allah. Khusyuk salatnya dari mulai takbir, ruku, kemudian sujud. Saat sujud itulah lama sujud saking khusyuknya. Gak bangun lagi Pak. Meninggal dalam sujudnya. Manusia menginginkan beliau jadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia dengan make up dunia, kata Allah lunturkan, make up akhirat itu wudu. Lunturkan. Dan wafat dalam keadaan sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pakaian terbaiknya. Masya Allah, meninggal dalam keadaan sujud. Antum mau begitu meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya, sebentar lagi tuh. Ada waktu. Tapi kan gak bisa menjamin juga cita-cita asar, wafatnya malam bisa terjadi. Kita gak bisa milih gitu kan. Maka dari itu kalau ingin merasakan muraqabah nikmatnya berada dengan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatkan ketakwaan, jauhi maksiat, rasakan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling indah. Cara berdakwah lakukan dengan hikmah dulu, yang baik. Ya, Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu siapapun, termasuk yang tadi berbeda. Di lingkungan itu memang harus ada perbedaan, kalau sama semua repot. Bahkan Allah menciptakan kita pun berbeda. Kalau sama semua bagaimana membedakannya? Ya, jadi perbedaan itu ada yang melahirkan kebaikan-kebaikan, disebut dengan ikhtilaf. Kalau perbedaan yang melahirkan tindakan buruk disebut dengan khilaf. Makanya ketika ada orang berbuat salah, dia minta maaf mengatakan, afwan saya khilaf. Tidak ada yang mengatakan, afwan saya ikhtilaf. Di ikhtilaf itu perbedaan yang melahirkan keindahan. Ya, itu ada di Quran, misalnya Quran surah ke-30, dari ayat 19, ayat 20, ayat 21. Wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum, dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan dengan Allah, perbedaan warna kulit. Itu jadi hikmah itu. Bahkan orang tua kita pun berbeda. Kalau orang tua kita sama, nggak akan ada kita. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Doni. Ya, bukan Hawa dengan Siti, gitu. Adam dengan Hawa, lahirlah kita sekarang disebut Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Jadi ada perbedaan yang melahirkan harmoni dalam kehidupan, itu ujian bagi kita. Jadi kalau ada perbedaan ini, dilihatnya dari mana? Nah, ini yang dilihat pertama kali, hikmah. Hikmah itu punya 2 arti. 1, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi maqani. Kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dengan bijak maksudnya.
Antum cek dulu, ini kalau dia berbeda kurang baik, berbedanya karena kenapa? Karena kurang ilmu atau karena ego? Kalau kurang ilmu, berarti masuknya lewat pengetahuan, jangan dimusuhi. Orang yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimusuhi. Salah. Orang yang belum tahu dipahamkan, bukan dicela, keliru. Tuh ada sab mau merapikan, tiba-tiba masih nggak mau lurus begini kan? Baik, dirapatkan, geser lagi, rapatkan, geser lagi sampai ke tembok. Ada yang bosan, tiba-tiba diinjak jempolnya, blak gitu ya. Nah, itu pernah kejadian begitu, itu bukan solusi. Ya. Dan pelan-pelan ngajaknya juga kadang-kadang ada orang yang diajak pelan pun kadang belum mengerti juga. Karena memang belum paham, tingkat tinggi belum pemahamannya itu. Pak, ayo kita rapatkan supaya setannya nggak masuk di antara kita, Pak. Ngajak-ngajak saya, kamu siapa? Sudah lama di sini tahu, sudah 15 tahun saya di sini. Padahal masjidnya baru 10 tahun gitu kan. Kadang ada yang seperti itu tuh. Nah, pada yang seperti itu kita mesti bijak dengan sikap yang kedua, pelan-pelan. Kita doakan dulu, bikin kegiatan sama-sama yang baik dulu, lalu kemudian bertaklim, diundang guru yang bisa memahamkan di situ. Kalau sudah mengerti, insya Allah pelan-pelan akan jadi baik. Akan jadi baik. Ya. Saya ke Lampung dulu dakwah ada 40 orang. Sekarang alhamdulillah ada 2000 orang itu. Itu Masya Allah, kita berkumpul di sana. Kalau kami datang, itu 18 majelis taklim sebelum berhenti, berkumpul di tempat kita semua bareng-bareng kita mengaji. Dan Masya Allah, di situ ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Dewan Dakwahnya, ada ikhwah dari semua, masuk kumpul di situ. Kita semua bisa kok bareng-bareng di situ. Dengan apa? Manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu petunjuk yang diajarkan oleh Nabi dengan bingkai Al-Quran dan penjelasan Rasulullah namanya sunnah. Jadi kalau manhajnya masih sama, itu kita berjalan beriringan sekalipun dalam prakteknya mungkin beda, tapi frame-nya sama. Saya mau tunjukkan sebentar ya, kadang di sini suka ada yang lupa. Bismillah. Perhatikan sini sebentar, fokus sebentar, fokus. Ini Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah untuk mengajarkan umatnya. Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Apa yang diajarkan? Yatsdu alaikum ayatina, mengajarkan ayat-ayat kami, Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran dampaknya ke hati, wa yuzakkikum, jiwanya pasti baik. Ingat ya, kalau antum ingin mengecek benar tidaknya belajar Al-Quran, ada enggak dampaknya ke hati? Kalau hatinya lebih baik, turun ke lisan perkataannya baik, ke mata pandangannya baik, berarti benar belajar Al-Qurannya. Zaman Nabi, orang keras belajar Quran jadi lembut. Orang pecah belajar Quran jadi menyatu. Dan sikapnya sangat santun. Bahkan Masya Allah jadi contoh di bidang peradabannya. Romawi kalah, Persia juga kalah. Muncul. Maaf, Quran dulu dengan sekarang sama tidak? Ada yang hilang? Satu huruf? Satu harakat? Tidak. Awas, antum katakan beda berarti salah itu. Ada keliru di situ. Nah, kalau Qurannya sama, berarti harus menghasilkan hasil yang sama. Sama-sama baik. Jadi kalau ada orang sekarang misalnya belajar Al-Quran, dari lembut menjadi kasar, dari mengajak jadi mengejek, dari merangkul menjadi memukul, berarti ada yang salah dalam belajar Al-Qurannya. Ada yang keliru. Dari nyatu menjadi pecah, ada yang belum sempurna di situ. Bagaimana cara belajarnya? Ini, wa yu'allimukumul kitab. Ditugaskan Nabi untuk menafsirkan isi Al-Quran, bukan kita untuk belajar sendiri. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW diajarkan, dimintakan, diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan isi Al-Quran, disebut dengan sunnah. Dari sini ada bahasa, ayo kita belajar Al-Quran dan sunnah. Sunnah itu petunjuk Nabi yang mengajarkan isi Al-Quran. Karena nggak mungkin kita mendekat kepada Allah belajar Quran tanpa petunjuk Nabi. Sampai Imam Muslim membuat bab khusus mengumpulkan hadis Nabi tentang fungsi yang kedua ini. Kalau antum punya kitab aslinya, Sahih Muslim, ada 9 jilid, tadi saya sampaikan di sesi pagi ya di Universitas Muhammadiyah. Ada 9 jilid, buka jilid yang pertama, jilid 1, halaman 119, posisinya paling kiri sebelah atas, di bab yang ke-5, ya, nomor hadis yang ke-15. Terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2002. Di Indonesia kalau mau beli ada penyalurnya di PT Wadi Jalan Pramuka, harganya 450.000. Dulu saya beli di Kairo 26 Juli ya. Di belakang Husainiyat itu masih ada. Lihat judulnya, Babul Isnadi Minad Din.
Bab al-isnad minad din. Kita turunkan ini. Bab al-isnad, belajar yang teruntut sanadnya. Sanad itu runtutan transmisi belajar guru-guru yang tersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelajarannya disebut dengan isnad. Disebutkan oleh Imam Muslim minad din, termasuk bagian yang sama pentingnya dengan agama. Jadi kalau belajarnya salah, ini agamanya bisa ikut salah. Antum belajar sholat, caranya salah, maka bisa ikutan salah. Sholatnya bisa salah, terus diulang. Contoh ya, mohon maaf. Antum sholat, tidak sesuai dengan contoh-contoh yang Nabi SAW contohkan, itu bisa bermasalah. Nah, saya beri contoh begini misal. Mau takbir ya. Takbir itu ketika Nabi SAW bertakbir mencontohkan, hadis riwayat An-Nasai nomor hadis 886. Begitu tangan diangkat begini, kalimatnya fawadha'a, fawadha'a, maka cepat letakkan yadakul yumna, tangan yang kanan ke punggung yang kiri, begini. Redaksinya cepat, ketika diangkat begini cepat langsung letakkan. Baik. Itu satu contoh. Kalimatnya menggunakan fa, karena fa berarti tidak ada gerakan yang lain. Tidak ada jeda yang lain. Bahkan kami di rumah punya koleksi alhamdulillah 1235 kitab hadis. Itu saya cek dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Yang palsu aja tidak ada gerakan lain. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena memang sudah jelas. Itu tandanya ketika ada satu dalil, satu contoh, ini menunjukkan bahwa semua umat Nabi Muhammad bisa melakukan hal yang sama. Begitu takbir, Allahu Akbar, simpan. Tiba-tiba sebagian dari umat Islam misal, ada yang berpikir, gak enak setiap hari saya kirim melulu, gak sopan, yang lain pakai kanan. Hari ini saya mau boleh beda sedikit, masukkan kanan duluan. Begitu takbir, Allah, kanannya masuk ke sini, tutup dengan kirinya. Jadi begitu takbir, Allah, tutup begini, angkat, kadang-kadang kakinya naik sedikit, itu kan? Nah itu, ya. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya tidak menemukan urutan dalilnya sampai ke Nabi. Jangankan di kitab hadis sahih, di kitab hadis palsu pun nggak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena hadisnya sudah cukup jelas gitu. Ini bisa bermasalah. Yang ingin saya terangkan, ini yang harus antum ketahui. Semua pelajaran Nabi ini yang disebut dengan sunnah, belajar pakai sanad, itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj ini dibagi dua. Satu, ada yang berbentuk satu dalil, satu contoh. Seperti yang tadi. Yang kedua, ada yang berbentuk beragam dalil dan aneka contoh. Contohnya bukan cuma satu, tapi banyak. Fokus. Kalau dalilnya cuma satu, contohnya satu, itu artinya semua umat Islam bisa mengerjakan contoh ini dipandang mampu tanpa mengerjakan alternatif yang lain. Maka antum tidak boleh mengadakan aktivitas yang lain di luar yang ini. Jelas di sini? Baik. Tapi kalau contohnya lebih daripada satu dan dalilnya cukup banyak, itu tandanya umat Islam dipandang tidak mampu mengerjakan satu cara yang sama. Makanya diberikan alternatif yang lain supaya bisa mengerjakan sesuai dengan kemudahannya. Saya beri dua contoh. Contoh pertama, untuk i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian akan sujud. Saat akan sujud itu dari i'tidal bisa turun dengan dua cara. Bisa menggunakan lutut duluan. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya, la tasjud bima ma'na kama yabrukul ibil falyadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Kamu jangan sujud seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. La tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Jangan sujud seperti duduknya unta tunggangan. Dahulukan kedua telapak tanganmu sebelum lututmu. Dari Abu Hurairah. Kenapa dua kalimat hadis ini muncul seperti bertentangan, tapi sebetulnya memberikan kemudahan. Dua-duanya sama di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dibuat kaidah al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan semua hadisnya dan melihat kemana ini arah penafsirannya. Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktek ibadah, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Antum kalau menggunakan telapak tangan aja, kemudian telapak tangannya bermasalah, mau pakai apa? Kalau nggak pakai lutut, ya pakai telapak tangan. Makanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah menulis kitab sifat salat Nabi. Beliau praktekkan dengan kedua lututnya. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya.
begitu menulis kitab sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Yassin Al-Albani, dia pilih menggunakan telapak tangannya. Jadi saat Anda menggunakan telapak tangan atau menggunakan lutut, itu kedua-duanya benar, nggak usah diperselisihkan, karena satu manhaj yang sama. Yang salah itu yang pakai kepala duluan, atau yang nggak sholat itu aja yang salah. Jelas ya? Awas, hati-hati nih, persoalan ini kelihatannya seperti mudah. Di Bekasi itu pernah ada suami istri tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan lutut dengan tangan. Betul Pak, suaminya pulang dari pekerjaan malam-malam, ya, sholat di rumahnya, begitu turun lututnya duluan. Istri lihat, begitu selesai istrinya langsung menyampaikan, "Papa, sholatnya nggak sesuai sunnah," katanya. Ah, ini cara masuknya keliru Bu, keliru. Di rumah itu kan yang pemimpin laki-laki bukan perempuan. Quran surah keempat ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sementara sifat pemimpin itu apa yang paling dominan sifat pemimpin? Itu sifat pemimpin itu yang paling dominan, tidak mau dipimpin. Jadi hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Wah, ini langsung menghadirkan kesalahan. "Papa, sholatnya salah, tidak sesuai sunnah." "Kenapa mah?" "Harusnya bukan pakai lutut, pakai telapak tangan duluan." Suami nggak mau kalah karena nggak menerima saran kan. Mama yang tidak sesuai hadis. Padahal dua-duanya nggak baca Pak. Betul, besoknya bertemu dengan kami suaminya, cerita. Jadi istrinya belajar di guru A, suami belajar di guru B. Dua-duanya Pak, saya bilang terdapat di kitab yang sama, cuma beda 2 nomor. Itu kemudahan. Ini poin yang paling penting. Jadi kalau menemukan 2 perbedaan seperti ini disebut manhaj. Kalau antum memilih salah satu di antara contoh ini, satu dipilih. Misal, saya pilih pakai lutut, condong ke situ, ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang condong saya pilih, ma dhahaba ilaihi. Saya mau pakai lutut, ma dhahaba ilaihi. Kepanjangan disingkat jadi madhab. Disingkat. Ada singkatan dari bahasa Arab. Ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Pilihan yang cenderung dipilih sesuai dengan tuntunan Nabi. Di Arab pun seperti kita ada singkatan. Bahkan kalimat ayat Quran itu ada singkatan istilahnya, sekalipun saat diucapkan kalimat yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah istilahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, la haula wala quwwata illa billah, hauqala, la ilaha illallah, tahlil. Ada singkatannya. Ini sudah jam 3. Jadi mari kita langsung saja tutup ta'lim kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Disinilah kemudian misal Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, maka disebut madhab Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Misal pilihannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi bukan beliau berpendapat salah. Hadis tentang bismillah dalam Al-Fatihah ya ada 70 hadis. 70 Pak. Cara bacanya dari Nabi ada 4. Bisa dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tidak dibaca sama sekali. Bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Imam Asy-Syafi'i memilih untuk dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memilih satu di antara contoh itu, madhab disebut madhab Asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Asy-Syafi'i. Bukan madhab itu aliran Asy-Syafi'i, bukan. Karena Imam Asy-Syafi'i nggak punya aliran. Itu pilihan dari manhaj yang nyambung ke Nabi, pilih satu. Imam Ahmad bin Hanbal memilih disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih tidak dibaca. Langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu madhab namanya. Dan kita belajarnya lewat situ, terhimpun, nyambung kita, masuk. Ini madhab itu bukan ikut kelompok. Saya nggak mau ikut-ikutan madhab. Saya pengennya langsung. Sunnah Nabi aja, hadis Nabi. Ya antum kan nggak pernah ketemu Nabi. Bagaimana? Harus lewat para ulama. Sanad namanya. Ulama yang saleh. Ketika kita mengambil disebut madhab. Karena memang harus pilih satu. Nggak bisa mempraktekkan keempat-empatnya. Nggak bisa Ustaz. Saya ingin semua sunnah Nabi saya praktekkan dalam kehidupan. Memangnya mereka aja yang bisa. Begitu kemudian dipraktekkan. Gimana? Saya keempat-empatnya. Masya Allah. Ngimamin salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Antum mesti pilih salah satu. Makanya di Timur Tengah pun begitu. Saya alhamdulillah sempat diberikan kesempatan ada tinggal di 5 negara.
Dan alhamdulillah bisa belajar ke guru-guru juga. Saya belajar dari guru-guru di Madinah. Guru pertama saya ada di Madinah, guru-guru saya. Ada di Mesir, ya. Ada yang di Libya. Dan Masya Allah, di mereka itu dipraktekkan satu pilihan supaya mudah gitu. Misal di Saudi, di Madinah, di Makkah itu mazhabnya Hambali. Supaya dari kecil sampai dewasa nggak bingung. Itu aja terus anak TK sampai dewasa. Di Syria itu Syafi'i. Kan? Di Libya, di Tunisia itu Maliki. Dan Masya Allah. Dan guru-guru kita belajar ke semua tempat itu. Di India, Pakistan itu Hanafi. Makanya ketika guru kita pulang ke Nusantara banyak gitu ya. Orang Kalimantan belajarnya ke Madinah disirkan. Ya kan? Orang Jakarta misalnya belajarnya kemana? Ke Mesir dijaharkan. Orang Bandung belajarnya ke Pakistan, India, tidak dibaca sama sekali. Yang jadi masalah murid Bandung datang kemudian ke Kalimantan. Yang jadi persoalan bermakmum di belakang orang Kalimantan yang belum belajar kalau itu dijaharkan. Begitu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Salah nih. Bidah ini. Nah, ini jadi masalah. Maka turunan manhaj ini sepanjang sama-sama ini dari manhaj yang sama, inilah pentingnya kita ikut ta'lim supaya paham mana yang manhaj, mana yang madhab. Kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah ini, itu yang kemudian kita tinggalkan lalu kita luruskan untuk kembali pada jalur yang benar. Jadi kalau sama-sama satu manhaj walaupun beda manhaj nggak apa-apa. Ya. Saya pernah tugas di Mekah 2010, terima jemaah haji pertama. Begitu datang imamnya dulu kalau saya tidak keliru Syekh Sudais salat Isya. Dan disirkan di situ. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Karena yang dia pahami kalau bismillahnya jahar NU gitu kan. Kemudian kalau disirkan itu Muhammadiyah. Jadilah ramai di situ. Besoknya nggak kunut imamnya. Apa sih bilang semalam imamnya Muhammadiyah katanya. Jadi dari dulu itu nggak ada Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah baru berdiri 18 November 1912. NU 31 Januari 1926. Itu ormas untuk memudahkan jalan dakwah. Madhabnya baik kalau sepanjang madhabnya benar, ukurannya Al-Quran Sunnah aja. Kalau benar ukurannya itu kita praktekkan, selesai masalahnya. Dan keduanya bersaudara itu. Ya, bertemu di Maulana Ishaq itu. Ya, Kiai Haji Muhammad Hashim al-Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Ya, bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah. Ya, bin Abdul Fattah siapa Abdul Fattah itu? Adalah Raden Ainul Yaqin, Walid Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini di sini ketemu dengan nasabnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwish. Bahkan belajarnya bareng-bareng tuh di Semarang dengan Kiai Haji Saleh Darat. Lalu berangkat kemudian ke Mekah. Di situ kemudian berganti nama dengan Haji Ahmad Dahlan ketika pulang. Ya, siapa beliau ini? Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra, Syekh Dai besar dari Mesir, punya dua anak, satu di Nusantara di bawah, yang kedua tinggal di Mesir. Ketika yang di Mesir ini bernama Syarif Abdullah kemudian pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, bertemu dengan anaknya Prabu Siliwangi yang telah masuk Islam, namanya Rara Santang, lahir tahun 1426, masuk Islam, kemudian berubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Minta kepada kakaknya Walang Sungsang yang lahir tahun 1423 dan kemudian berganti nama menjadi Abdullah Iman. Dilamar di situ, dinikahi kemudian pergi ke Mesir tinggal 20 tahun, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Pulanglah kemudian Syarif Hidayatullah kepada kakeknya nengok di Gunung Jati, diberikan wilayah di situ dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak namanya Muhammad yang pertama, kedua perempuan. Yang perempuan ini menikah dengan panglima terhebatnya pada saat itu dikenal dengan Fathullah. Disebut dengan Fatahillah. Lisan orang Portugis menyebutnya dengan Valetehan. Ini yang kemudian dengan izin Allah menaklukkan wilayah Batavia yang dikuasai pada saat itu oleh orang Portugis. Ketika mereka berjihad, ya berdoa dulu, bermohon dulu, datang ke situ dan menang. Menangnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, kalau dikalkulasi kemudian ke dalam, dikonversi ke dalam tanggal Masehi yang 22 Juni 1527. Sampai sekarang itu, Masya Allah, namanya nama yang sama dilekatkan oleh Fathullah pada saat itu. Karena beliau datang dengan izin Allah, maka dibuka Fatah namanya, Fatham Mubina, terinspirasi di surat Al-Fatah. Inna fatahna laka Fatham Mubina. Fatham Mubina itu dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta. Itu asalnya kota Jakarta itu di situ. Jadi yang menjadikan Jakarta terbuka jadi Jakarta itu iman, kalimat takbir. Itu luar biasa gitu kan. Kenapa sampai sini? Kita kembalikan dulu gitu ya. Nah, dua-duanya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bersaudara di Maulana Ishaq.
Ya, anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra anak siapa? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, anaknya Zali Al-Abidin. Ali Zainal Al-Abidin nyambung ke Husain. Husain adiknya Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nyambung. Ya. Jadi kalau masalah cuma di madhab saja, sepanjang sejalur, ayo. Kalau imamnya enggak baca bismillah, ada dalilnya. Imamnya baca bismillah, sudah. Yang salah, yang enggak sholat. Selesai. Jelas sampai sini? Masih ada waktu? Kertasnya banyak sekali ini, Masya Allah. Udah jangan menulis dulu ya, takutnya pertanyaan antum ada di sini ya. Insya Allah. Tapi nanti saya bawa ya ke Jakarta insya Allah. Nanti kalau tidak terjawab di sini, insya Allah kami nanti coba jawab di yang live, kajian live di malam Jumat. Nanti bisa tersambung dan bisa interaktif di Akhir TV ya, akhir.tv. Masuk di satelit Palapan nanti ada ya. Bisa ke handphone juga ada nanti di apa namanya? Di Akhir TV sudah jadi Play Store, sudah ada masuk ke situ ya. Sudah. Oh, ini kan jawaban yang sama. Bagaimana seorang anak bersikap terhadap ibunya? Mohon maaf karena jarang sholat, percaya syirik. Nah, ini kan sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ikuti yang seperti tadi ya. Pertama doakan dulu, kemudian dengan lembut pelan-pelan. Insya Allah. Bismillah. Orang yang sholatnya tidak sempurna, apakah tetap dapat pahala atau malah berdosa? Apa hukumnya baca Al-Quran via Android? Baik. Kalau dia sengaja tidak sempurnanya dan meninggalkan rukun, jelas batal. Jelas batal. Misal dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, itu kan rukun, batal sholatnya. Dan sengajanya ini melahirkan dosa. Dosa. Tapi kalau karena ketidaktahuan, tidak tahuan, maka hukumnya ma'fu anhu. Ya, termaafkan, tapi dia punya tuntutan untuk terus menyempurnakan diri dengan belajar. Dalilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan salat yang dikerjakan dengan iman. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang silaturahim ke rumah Ummul Bashar. Kemudian turun turun perintah salat zuhur, ya, salat maksudnya pada saat itu, adzan berkumandang. Ketika sedang salat itu turunlah ayat tadi Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, kami sering perhatikan engkau suka meminta menengadah ke langit supaya kiblatnya dipindahkan. Sekarang berhadaplah ke arah Masjidil Haram. Salatnya sedang menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa begini. Turun ayat tadi, dibalikanlah 180 derajat menghadap ke arah kiblat ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah. Yang ikut dengan Nabi sama-sama berputar. Yang jadi masalah yang tidak ikut dengan Nabi, yang masih ada di Madinah dan tempat yang lainnya. Maka ketika peristiwa itu sampai, kita tadi menghadap ke arah Ka'bah, kita menghadap ke arah Ka'bah. Apa yang terjadi? Mereka panik. Bagaimana satu salat kita? Maka ayat tadi kemudian turun dengan sempurna. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi kalau teman-teman merasa salatnya belum sempurna, ayo maksimalkan belajar. Belajar. Ingat betul ini ya. Kata Nabi, penyebab orang tidak mendapatkan kemuliaan dalam salat itu ada 3. Kemuliaan itu yang tadi saya sebutkan 5 pertama tadi. 1, maaf sekali, umumnya orang salat disyaratkan oleh Al-Quran itu tidak khusyuk dalam salatnya. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Yang kedua, umumnya orang salat, mohon izin, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacakan dan dilakukan dalam salatnya. Antum gak percaya silakan. Sudah berapa lama salat sampai dengan siang ini menjelang sore? Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud sampai saat ini, tapi gak ngerti yang dibacakan. Ruku tapi gak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa menghayati apa yang antum sampaikan? Yang ketiga, ini yang paling aneh ini. Orang salat itu sering memberi celah kepada setan untuk menggoda dia dalam salatnya. Ternyata ada setan khusus, Pak, yang menggoda orang sholat. Ya. Nanti kalau bikin kajian, bolehlah satu kali kita bahas fikih setan itu. Ya, betul, fikih itu kan paham. Harus dikali itu paham setan itu siapa? Banyak, Pak. Banyak setan. Ada setan rumah, ada setan di kantor, ada setan di pasar, ada. Di masjid ada setannya, Pak. Namanya khanzab, tugasnya 2. Satu menggoda orang sholat, yang kedua menggoda DKM masjid. Betul, antum hati-hati kalau jadi DKM masjid itu. Pahalanya banyak, tapi singgungannya pun tidak sedikit. Masjid itu kalau belum jadi, semua terlibat, senang. Tapi kalau sudah jadi, setan tidak tinggal diam. Yang digoda bukan jamaah, DKM-nya. Karena kalau yang digoda jamaahnya, satu pergi, yang lain datang. Tapi kalau DKM-nya yang kena, orang malas ke masjid.
Kenapa kamu nggak mau ke masjid? DKM-nya aja begitu, ngapain saya datang? Ada itu. Setan rumah juga ada, disebutkan di Quran langsung bahkan. Quran surah kedua ayat 102. Tugasnya langsung goda, banyak Pak. Dasim namanya. Perempuannya Dasimah, dia tadi saya sebutkan itu. Baik. Dasim. Itu godanya luar biasa. 3. Satu, dia menempati tempat yang kosong. Antum sekarang sedang kesini ya, tinggalkan rumahnya. Hati-hati betul ya. Di ruangan antum itu saat ditinggalkan, setan masuk. Namanya Dasim. Kalau ingin mengusirnya kata Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum. Begitu diucapkan, setan ini akan berkata pada temannya. Mungkin Anda pulang ke rumah bawa setan yang lain. Hati-hati. Pada temannya kita punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda ucapkan Assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Ini yang menjadikan kadang di kamar suka ada mimpi buruk, perasaan tidak tenang, itu setan. Dia ngisi di tempat kosong. Dibiasakan ya, begitu pulang walaupun tidak ada orang misalnya, antum ucapkan aja masuk kamar Assalamualaikum, sudah. Ya. Tidak dijawab ya itu normal. Saat dijawab ya mungkin ada masalah di situ ya, Waalaikumsalam gitu. Ya. Gak apa-apa. Ya. Assalamualaikum, sudah. Saya pun ajarkan pada anak saya yang paling kecil ya. Saya sudah agak dewasa nomor 1. Dia usia 2 tahun saya ajarkan, Kak, di kamar ini ada setan namanya Dasim. Setiap kakak masuk ucapkan Assalamualaikum supaya kakak usir dia keluar. Begitu dia masuk kamar langsung dia praktekkan. Assalamualaikum Dasim. Sebut namanya gitu ya, sekalian gitu dia keluar. Baik. Dia kedua, dia melekat pada ini, makanan minuman. Antum harus baca bismillah minimal kalau ingin minum, ingin makan. Misal antum mau minum bismillah. Maka dia berkata, kita tidak punya bagian di sini. Antum minum tidak baca bismillah, dia katakan kita ada bagian di sini. Antum ingat bismillah ya awal wa akhirah, dia katakan, dia muntahkan, ini bukan bagian kita. Ini bukan bagian kita. Dan yang ketiga, tolong hati-hati ya. Dia bertugas memecah belah rumah tangga. Rumah tangga. Jadi kalau antum belum menikah, akad aja belum, diajak untuk maksiat supaya dekat. Supaya dosa itu bisa dilahirkan. Ya belum apa-apa, akad belum, lamaran belum, tiba-tiba jalan bersama, naik beca berdua. Seakan-akan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan, jalan deh. Tapi kalau sudah menikah silahkan cek. Ya sebulan 2 bulan pertama nyaman. Setelah 6 bulan, 7 bulan, punya anak 2 tahun, 3 tahun, tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan sendiri. Silahkan cek. Suami mau berangkat ke kantor, pamit, ma kantor dulu. Ya udah hati-hati, sampai situ aja. Udah hati-hati. Suami orang ke kantor pak. Itu juga sama. Istri pamit kantor anak, kantor dulu pak. Ya udah, sana hati-hati jalan. Sana hati-hati. Istri orang ngantar anak bu, masya Allah. Banyak terjadi. Saya tuh di pesawat, pak teh atau kopi, masya Allah. Pak ayam atau ikan, masya Allah. Itu di rumah sama suami begitu gak tuh? Mas teh atau kopi? Itu harusnya maksimal itu kan? Itu tidak mudah. Kelihatan seperti sederhana. Nah saat anda sholat itu setannya khanzab namanya. Seringkali membuat hal seperti itu tuh. Yang bikin tidak sempurna. Itu memberi kesempatan pada setan. Lihat sini ya. Kalau antum sedang berdiri, begini. Cara berdiri itu. Hadis Abu Dawud nomor hadis 666. Aqim, kata Nabi berdiri tegak. Jadi badannya tegak. Posisi kaki seimbang. Tidak terlampau rapat begini, tidak terlalu lebar begini. Sejajar dengan bahu lah, turunkan ke bawah. Gini. Kakinya kan suka ada yang begini ya. Keluar terbuka begini. Jadi kalau salat sendirian, gak ada masalah di sini. Sah salatnya. Panjang menghadap kiblat. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 751. Yang jadi masalah saat salat berjamaah. Kata Nabi, teruskan hadisnya. Lihat kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Furjat itu celah yang muncul dari sisi yang menempel. Ini nempel misalnya. Ya, ini ada celah. Ini furjat namanya. Kalau salat kakinya begini, yang sebelah sininya kan kakinya begini kan? Nempel kan? Saya ulang. Ini begini kanan. Maka kaki kiri yang di sini akan ke sebelah sini kan? Nempel kan? Ini nempel, ini belakangnya ada celah. Ini disebut furjat. Nah, begini pun setan sudah masuk. Apalagi begini. Kalau begini khalal namanya, khalalun. Setan enak gitu, enggak usah masuk, ditiup aja udah lupa. Yang begini dia masuk. Caranya bagaimana kata para ulama? Karena Nabi mengatakan wala tadharu, jangan berikan celah, maksudnya ditutup. Maka cara yang paling mudah kata para ulama kalau salat berjamaah luruskan begini depan belakang. Kemudian satu dengan yang lainnya tempelkan ini. Satukan begini. Kalau nggak percaya silahkan begitu salat asar antum rapatkan begini, begitu dirapatkan akan lain suasananya. Dengan yang seperti ini akan lain.
Walaupun begini pun sah salatnya. Cuma barangkali resiko lebih mudah terkena godaan setan untuk kesempurnaan. Ya. Kalau ada yang mengatakan ya nggak apa-apa Ustaz lah, saya mah salatnya sekalian setan ikut salat misalnya kan. Ya kalau Anda sih silakan saja, tapi kalau yang lain kan belum tentu sama seperti Anda gitu. Dan kita nggak usah mencela gitu kan, nggak usah mencela. Cukup kita ambil yang paling mudah aja untuk kita pahami. Jelas ya? Baik, nah kalau seperti itu termaafkan, tapi harus tetap belajar. Baca Al-Quran via Android boleh, silakan. Ya karena asalnya Al-Quran itu bukan yang tertulis. Al-Quran itu bunyinya. Dari kata Al-Qur'u, bunyi yang didengar. Kalau diperdengarkan, dengaran? Itu qiraah namanya, yang diperdengarkan. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan nyaris tanpa henti, tidak henti dan tidak bosan memperdengarkan itu, maka dirubah jadi Quran. Quran. Kalau ditambah al jadi Al-Quran, artinya khusus beda dengan yang lainnya. Kenapa Quran disebut dengan Al-Quran? Ingin menyampaikan pesan bahwa hanya Al-Quran, satu-satunya kitab, firman Allah yang akan terus dibacakan tanpa pernah putus dan orang tidak bosan membacakannya. Silahkan antum cek, pernah nggak ada orang bosan baca Al-Fatihah? Walaupun dalam sehari dibacakan 17 kali. Antum silahkan baca yang lain tuh, nggak usah 17 kali, 5 kali sehari, pasti bosan. Dan hebatnya Al-Quran, Masya Allah. Kalau di sini ada misalnya tulisan berbahasa Cina, dibaca nggak? Tidak. Kenapa? Nggak ngerti. Hebatnya Al-Quran, Masya Allah. Nggak ngerti pun masih dibaca juga. Antum yang baca Al-Quran belum tentu ngerti isinya. Itu kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begitu. Buatan manusia itu nggak mungkin. Mustahil. Makanya setan terlibat di situ. Walaupun nggak bosan, cepat ngantuk. Silakan baca Al-Quran 1 jam begini, pasang status. Tapi baca Al-Quran baru 10 menit sudah begini itu. Karena terlibat setan di situ, pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Nah teman-teman sekalian, itu bunyinya. Kalau sudah dituliskan dalam bentuk tulisan, namanya bukan Al-Quran, mushaf. Mushaf. Tapi di dalamnya ada nilai Al-Quran, karena itu harus dihormati. Tidak boleh kita lecehkan, simpan di bawah dan sebagainya. Itu mushaf. Jelas? Mushaf itu sesuatu yang tertuliskan, Al-Quran yang tertuliskan di situ, yang di antara 2 jilid. Jadi isinya cuma Quran aja, nggak ada terjemahannya. Kalau sudah ada terjemahan, itu sudah berganti nama jadi terjemah. Kalau ada keterangan disebut dengan tafsir. Kalau dimunculkan kemudian di handphone, jadi aplikasi disebut dengan jihaz namanya. Hukumnya bisa berbeda. Kalau hukum bacaannya sama-sama dibaca, nggak ada masalah. Karena yang dibaca Al-Qurannya, bunyinya, nggak ada masalah. Tapi hukum terkait dengan handphone yang melekat di dalamnya Al-Quran, ya, jihaz tadi, perangkat, dengan mushaf itu beda. Kalau mushaf, Anda nggak bisa bawa sembarangan. Bisa, maaf ya, mushaf misalnya dibawa ke tempat yang kotor, ada orang ke toilet, bawa mushaf nggak boleh. Simpan di luar. Tapi kalau handphone tidak, beda. Begitu aplikasinya ditutup, nggak ada. Nggak dianggap ada. Makanya Anda boleh bawa handphone misalnya ke kamar mandi, itu sah-sah saja. Sah. Dan megang mushaf nanti dengan megang ini lain. Megang mushaf dianjurkan berwudu, dianjurkan. Tidak punya wudu pun boleh. Boleh, tapi dianjurkan punya wudu. Tapi pegang handphone kan tidak. Lain gitu kan. Sudah sampai sini ya. Jadi kalau hukumnya baca Al-Quran via Android itu boleh. Silakan sah-sah saja. Sah-sah saja. Masya Allah. Ya. Masih ada waktu? Jam berapa asarnya? Tayang. 30 menit lagi, Masya Allah. Ustaz, bolehkah kita memilih satu mazhab untuk kondisi tertentu dan memilih mazhab lain untuk kondisi lainnya? Misal untuk masalah batal tidaknya wudhu kita bermazhab Maliki, tapi untuk gerakan salatnya kita memilih Asy-Syafi'i. Masya Allah. Kalau dimaksudkan pilihan ini untuk memudahkan dalam kondisi sulit dan tidak memudah-mudahkan disebut dengan talfik, itu boleh dalam kondisi darurat tertentu. Tapi kalau untuk talfik itu mengambil kemudahan untuk menyingkat ibadah karena ingin meringankan. Misal, saya mah pokoknya bismillahnya pakai Maliki yang nggak ada bismillahnya, langsung hamdalah. Begitu kemudian duduk di antara 2 sujudnya Hambali, itu pun yang paling ringan, yang Robbik Firli. Motifnya supaya cepat sholatnya, supaya cepat. Bismillahnya nggak ada, kan? Tahiyat duduk di antara 2 sujudnya Robbik Firli, kan? Karena dia cepat, gerakan-gerakannya cepat, bacaannya cepat, tujuannya hanya ingin sholatnya cepat selesai. Maka yang seperti itu disebut dengan talfiq, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau Anda ingin maksudnya komparasi, baik yang sifatnya mengambil yang paling kuat, atau di sini ada kondisi tertentu untuk memudahkan misalnya, itu boleh, itu rukhsah.
Yang pertama disebut dengan tarjih, kedua disebut dengan rukhsah. Misal tarjih itu begini. Ada pendapat misalnya terkait dengan persoalan i'timad. I'timad itu ngangkat tangan menempel ke tempat sujud saat akan bangkit dari sholat pada sujud yang kedua. Kan sunnahnya begitu naik kan, Allahu Akbar, setelah sujud kedua duduk dulu sebentar, kemudian menopang begini, baru kemudian naik. Ya, itu ada misalnya di kitab Imam Syafi'i jilid pertama halaman 116. Di kitabnya Al-Majmu' Syarah Imam An-Nawawi ada di jilid yang ketiga halaman 421. Di kitab Talhis Al-Khabir ada di jilid pertama halaman 446, nomor hadis 392. Nah, di sini hadisnya terkerucut pada sahabat Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang jadi persoalan, di sini ada dua perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan, para ulama salaf dari dulu sampai ke zaman-zaman sekarang itu mempraktekkan dengan tangan terbuka begini. Tangan terbuka. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah, jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa, kemudian beliau duduk dulu, wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke bumi begini. Nah, menopangnya ini pertama kata para jumhur ulama itu dengan tangan terbuka begini. Sementara ada sebagian ulama berpendapat, sebagian kecil mengatakan itu ada hadisnya kama yadha'ul 'ajin, seperti tukang terigu, tukang tepung itu membuat adonan tepungnya. Ditafsirkan di situ membuat adonan tepung kan mengepal begini. Maka dia terjemahkan dengan mengepal. Begitu naik kepalanya seperti ini. Ya, pernah melihat ada yang begini dengan begini, pernah ketika bangkit ya? Nah, ini kan tafsiran keduanya. Tafsiran. Jadi kalau ingin menafsirkan secara kaidah ijtihad, baik yang pertama begini ataupun yang kedua begini, secara kaidah ijtihad dipandang benar. Silahkan. Jadi yang begini sah, yang begini sah dalam kaidah ijtihad, ya. Belum masuk ke ranah tarjih. Jadi dua-duanya manhaj. Kalau ada memilih salah satu, tidak perlu kemudian saling mengecilkan. Yang mengepal, lihat yang begini. Mungkin jarinya bermasalah, nggak bisa dikepal tuh. Gitu kan? Nah, itu boleh begitu. Yang begini, lihat yang mengepal, kayak mau main tinju aja. Gitu. Masalah. Antum salah, antum sedang sholat mikirin orang. Yang sampingnya, untung saya nggak bilang. Sama aja batal. Ya, ini masalah di sini. Biarin aja gitu kan naik. Dan tidak perlu saling mengecilkan. Itu di Harmoni di Jakarta pernah terjadi kasus tuh. Itu dua orang bermasalah, cuman gara-gara mengepal dengan begini. Ini nyata, Pak. Satu mengatakan yang sunnah tuh begini, bukan begini. Antum salah. Antum yang nggak baca harusnya begini katanya. Nggak ketemu. Tapi begitulah nikmat Allah. Lalu dibuat situasi supaya situasi itu cair. Tiba-tiba qadar Allah yang begini itu tiba-tiba berubah jadi begini. Terbuka. Yang terbuka begini jadi heran kenapa teman saya berubah. Ditanya, "Khi, kenapa kamu sekarang jadi begini?" Dia nggak jawab, diam aja. Rupanya dilihat-lihat selidik penuh selidik, sudah pakai cincin akik, kan dulu pakai musim akik itu. Dan cukup besar begitu begini dia susah gitu kan. Nah, jadi dia boleh seperti ini. Nah, kadang-kadang dibuat situasi untuk bisa membaca lebih dalam lagi. Walaupun di depan mungkin tidak langsung seperti itu. Nah, dua ini kan harus memilih, mana yang saya pilih? Pakai ilmu. Pertama ilmu tarjih namanya. Tarjih itu mengkomparasikan kedua dalil yang ada untuk mengambil pendapat yang terkuat. Ketika ditarjih kata Imam Asy-Syafi'i, termasuk Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Salah, ternyata yang terkuat itu adalah tangan yang begini, bukan yang begini. Tapi yang terbuka. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya tidak temukan dari amalan-amalan salaf, ulama salaf, yang Asy-Syafi'i termasuk ulama salaf, yang tangannya begini, dipahami begini, tapi begini. Tafsir mereka pertama al-ajin itu bukan tukang terigu yang terkepal, tapi gambaran kokohan ketika membuat adonan, kokoh begini. Ini maksudnya kalaupun Anda bernopang begini mesti kuat, kokoh supaya punya tenaga naik. Yang kedua itu orang sepuh yang sudah tidak kuat berdiri, kemudian menopang dengan tangannya. Kalau ada orang sepuh misalnya menopang dengan tangannya mau berdiri, atau anak muda yang susah berdiri, kan mustahil tangannya begini mau naik. Pasti begini. Pasti terbuka, gitu kan? Nah, itu diartikan dalam tarjih ya oleh pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, termasuk juga Imam Ibnu Salah, para ahli hadis. Nah, tapi juga ini pun tidak mengecilkan yang kemudian tangannya begini, silahkan saja. Itu tarjih namanya. Jelas di sini ya? Itu adalah proses tarjih. Kalau antum mengambil berdasarkan tarjih, itu boleh. Kalau rukhsah itu keringanan yang sama-sama nilainya sama. Misal, saya ini mau ke bandara nih. Begitu mau ke bandara, terbang sebentar lagi, ya kalau diteruskan sempurna semua bacaan, bisa ketinggalan pesawat. Maka bacaan duduk di antara dua sujud, itu bisa dipilih 3. Ada 7 bacaan, 5 bacaan, ada 1 bacaan. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Iftitah ada 12 doa.
Ada yang panjang, menengah, pendek. Yang paling pendek misalnya boleh. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Satu hadis itu. Lalu saya pilih yang paling pendek, biasanya saya panjang. Saya pilih yang paling pendek, itu boleh. Karena keadaan rukhsah pada saat itu. Rukhsah. Jelas ya? Alhamdulillah. Salat 2 rakaat duduk iftirash atau tawarruk, manakah yang lebih sahih? Hadis riwayat Muslim hadis 828 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi rak'ataini. Ya. Maaf, idza jalasa bukan qama. Idza jalasa fi rak'ataini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di setiap salat 2 rakaat. Rakaat, ya, 2 rakaat pertama. Maaf, di 2 rakaat pertama. Jalasa 'alal iftirash, duduk dalam keadaan iftirash. Apa iftirash itu? Athna ridlahul yusra, melipat kaki kirinya begini, wa qa'ada 'alaiha, dan diduduki begitu, mu'tadilan, dan punggungnya tegak. Yang kiri dilipat, duduki di atas yang kiri ini, yang kanan yang nasaba tegak begini dengan melipat jemarinya ke arah kiblat begini, kemudian punggungnya tegak. Baik, itu setiap 2 rakaat. Wa kana idza jalasa fil akhirah, wa kana idza fil akhirah, di riwayat yang lain, qa'ada jalasa 'ala tawarruk, maka duduk beliau dalam keadaan tawarruk. Tawarruk itu memasukkan santai, duduk santai, memasukkan kaki yang kirinya ke sela-sela di paha yang kanan, betis yang kanannya, kemudian duduk di tempat beliau duduk dari dekat dengan pahanya. Ya. Seperti ini. Duduknya di sini. Ya. Baik, ini tawarruk lebih santai. Jadi hadis yang mengatakan setiap 2 rakaat duduknya iftirash. Jelas ya? Rakaat terakhir duduknya tawarruk. Baik, maghrib ada berapa rakaat? 3. Berapa tahiyat? 2. Berarti di 2 rakaat kan selalu tahiyat kan? Silakan, maghrib 2 rakaat pertama tahiyat kan? Isya tahiyat 2 rakaat pertama. Zuhur, asar juga begitu. Duduknya apa? Tidak ada perbedaan di sini, iftirash setiap 2 rakaat. Duduk yang terakhirnya apa? Tawarruk. Yang jadi masalah, subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Baik, ketika tahiyat itu di 2 rakaat, itu rakaat yang pertama atau rakaat yang terakhir? Kalau menyebut rakaat yang terakhir, berarti duduknya tawarruk. Karena di hadis tadi mengatakan setiap rakaat yang terakhir, bukan menyebut yang ketiga, bukan menyebut yang keempat. Maka yang menafsirkan rakaat yang terakhir dia duduk tawarruk. Tapi ketika melihat bagian hadis yang pertamanya, setiap di 2 rakaat, bukankah salat subuh 2 rakaat? Maka dia memilih kemudian dengan iftirash. Ternyata yang iftirash dengan tawarruk ini itu tafsiran hadis karena melihat dengan berdasarkan hadis yang sama, dalilnya hadis yang sama. Cuma yang satu menafsirkan akhir hadis, yang satu menafsirkan pertengahan atau awal hadis. Karena Nabi pernah melakukan hal yang sama keduanya. Jadi di 2 rakaat itu mau menggunakan iftirash, mau menggunakan tawarruk, dua-duanya benar. Yang salah yang tidak sholat. Jelas? Baik. Bagaimana metode belajar agama yang baik untuk orang awam dan kiat-kiat memilih guru agama yang benar, yang lurus manhajnya? Masya Allah. Alhamdulillah, antum bisa temukan di banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada namanya nanti Kitabul Ilmi di Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ya. Baik, saya berikan gambaran misalnya di hadis Muslim aja untuk mencari guru ya, salah satunya. Kalau antum punya kitabnya di jilid yang pertama dari 9 jilid, halaman 111, di bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Pertama, saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Sebab, Masya Allah, ada keinginan kuat untuk belajar. Sepanjang masih ada keinginan kuat untuk belajar, jaga itu. Karena yang tidak mudah itu bukan menjadi pintar. Kalau pintar itu gampang. Kalau ingat benar ini ya, saya mendapatkan langsung hasil penelitian. Ternyata Masya Allah, semua manusia 90% otaknya itu cerdas, pintar. Gak ada orang bodoh. Yang ada guru yang tidak bisa mengajar dengan baik atau murid yang tidak mau belajar serius. Jadi semuanya pintar Pak, 90%. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada orang jenius, jangan sombong karena otaknya cuma 5%. Awas ya. Dan 5%-nya idiot. Jadi kalau ada yang merasa idiot, jangan berlebihan karena 90% Anda orang pintar. Jadi jangan larut, gitu kan? 90% itu pintar. Nah, untuk menjaga kepintaran itu mesti belajar. Bagaimana cara belajarnya? Sebelum ke hadis tadi, saya perkenalkan konsep Al-Quran. Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Pertama, pesan Qur'annya belajar dengan manhaj untuk memahami, bukan menghafal. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Belajar untuk memahami. Di setiap ada materi-materi disampaikan, usahakan sampai paham, bukan menghafal.
Kalau cuma menghafal, yang lain juga bisa menghafal. Antum pahami. Jangan-jangan hafal bacaan-bacaan sholat tapi nggak paham. Hafal doa-doa tapi nggak ngerti, kan? Itu tidak diinginkan. Saya kalau lihat orang tawaf suka sedih, Pak. Orang tawaf baca doa, kadang-kadang pakai buku begini, kan dibolak-balik, takut gak asah tawafnya sampai lupa berapa putaran. Tapi nggak ngerti yang dibaca. Padahal tawaf itu bacanya cuma 2 yang sunnah. Cuma 2. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim. Yang kedua, yang sudah dia hafal banget. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Cuma 2 itu, yang lain bebas. Dengan bahasa masing-masing. Dan karena dipahami, mudah memintanya. Ya. Itu bahkan pernah ada orang Indonesia di sana, Masya Allah. Tapi ini nggak usah ditiru ya, ada kisah yang sampai kepada kami. Dia benar dan dikabulkan karena dia ngerti yang dibaca. Ada seorang pemuda belum nikah itu datang ke multazam depan, minta. Masya Allah. Ya Allah, sampai hari ini saya belum mendapatkan jodoh. Jodoh Engkau yang mengatur. Sampai ke sini saya minta, ya Allah. Mohon tunjukkan kepada hamba, ya Allah, jodoh hamba. Tiba-tiba ada seorang perempuan tinggi besar, bukan orang Indonesia, cantik, hidungnya mancung. Langsung dikasih contoh. Kayak gini ya Allah, katanya. Kayak gini, katanya. Tapi betul, karena dia meminta dengan bahasa yang dipahami, pulang dia menikah, Pak. Betul. Pulang menikah. Tapi enggak dengan yang tadi, yang lain dia. Cuma dia dikabulkan. Ada lagi yang bawa tulisan. Ya Allah, hamba ini punya banyak hutang. Banyak nian hutang hamba, ya Allah. Engkau maha tahu sebelum hamba jelaskan, ya Allah. Hamba tuliskan sampai ke sini pun hamba ngutang. Kalau tidak percaya, ini hutangnya, ya Allah. Ditempelkan tuh. Ada. Ya kelihatan memang seperti lucu, tapi dia benar. Dia menyampaikan yang dia pahami. Daripada antum menyampaikan sesuatu yang antum pun nggak ngerti. Jadi kalau dalam sesuatu yang harus tidak dengan lafadznya, antum boleh menggunakan bahasa Indonesia. Hadis itu ada yang menggunakan lafadz, ada yang isyarat. Lafadz adzan itu hadisnya lafzi, gak boleh dirubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau orang Padang, orang Palembang, orang Banjar, sama semua. Lafadznya begitu. Gak boleh ditafsirkan. Ayat Quran namanya itu nama-nama menggunakan nama lafadz, gak boleh diganti. Al-Baqarah artinya sapi, An-Naml artinya semut, An-Nahl artinya lebah. Antum gak boleh terjemahkan. Lagi baca surat apa? Surat semut nih, agak bisa. Dan gak enak rasanya. Gak enak. Surat apa kamu? Surat gajah. Gak bisa. Alfil ya alfil, dan jadi merendahkan nilainya, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Nah, tapi ada yang bahasa namanya isyari, boleh dengan isyaratnya. Imam menghadap ke arah makmumnya, gitu kan? Begitu menghadap ke arah makmumnya, itu boleh menggunakan bahasa isyarat. Tolong rapatkan, luruskan safnya, tenangkan jiwanya. Mungkin ini salat terakhir kita, tolong khusyukkan. Rasakan kita mungkin akan meninggal. Beda dengan yang kedua, istau, istaqimu, belum tentu mengerti. Itu boleh menggunakan bahasa itu, ditambahkan lagi bahasa Arabnya bagus. Ya kadang-kadang digunakan bahasa Arab saja, bahasa Indonesia nggak paham, bisa rame. Ya. Istau, sudah tahu, nggak nyambung juga. Ya. Jadi yang pertama pahami ya, pahami. Itu ditafsir di hadis Nabi Al-Bukhari nomor hadis 71. Yang kedua, ada ketentuan di Quran surah ke-58 ayat 11. Quran surah 58 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lakum inshuzu fansuzu, ini poinnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Masyaallah. Hai orang-orang yang merasa punya iman, jika dikatakan pada Anda luaskan majlis, tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis. Majlis itu bukan tempat duduk. Dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan, asalnya bukan duduk. Jalasa itu pindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tempatnya disebut majlis, tempat yang bisa mengangkat Anda ke derajat tertinggi. Yang paling menarik disandingkan dengan kalimat iman dan ilmu di situ. Memberikan isyarat bahwa, maaf, menuntut ilmu yang baik itu cari majlis-majlis ilmu. Maksudnya, tempat belajar yang bisa mengangkat iman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan yang ramai. Memakmurkan masjid itu bukan membuat ramai. Makmur itu artinya dari kata al-umru, bermanfaat. Jadi kalau Anda ingin ikut ta'lim, cari yang membawa manfaat. Bukan cuma rame, gak ada manfaatnya. Cari guru yang baik, yang bisa mendekatkan Anda dengan Allah, menjadikan lebih khusyuk dalam ibadah, itu yang bagus. Kalau cuma rame, Masya Allah, di luar juga banyak yang rame. Gak nyambung gitu kan. Jelas ya? Baik. Kalau sudah paham seperti ini, hati-hati dengan guru yang sekarang itu hadir saat ini. Dan disebutkan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Dulu belum ada, sekarang ada. Hati-hati dengan orang-orang ini. Hati-hati. Saya bacakan hadisnya dan barangkali ini jawaban terakhir yang saya sampaikan untuk pertanyaan yang belum sempat saya jawab, nanti mungkin dijawab di kesempatan yang lain. Perhatikan hadisnya, saya bacakan di hadis Muslim di halaman 111 jilid pertama.
di bab yang keempat, hadis nomor 6. Silakan kita simak hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayakunu fi akhir zaman, di riwayat lain sayakunu fi akhir ummati, akan nampak di akhir masa nanti, di masa umatku, dajjaluna kadzabun, para dajjal pendusta, para dajjal pendusta. Ingat, ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada Dajjal saja. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal itu makhluknya, makhluk penanda dunia berakhir. Ya, nanti lain waktu kalau mau dibahas ya. Tapi kalau Dajjal saja, jamaknya Dajjalun, itu artinya makhluk yang punya sebagian dari sifat Dajjal, bukan Dajjal aslinya. Baik, kalau Dajjal itu pintar atau bodoh? Tahu dari mana? Pernah lihat? Tahu dari sifatnya. Dia bisa nipu orang. Kalau, Masya Allah, kalau nggak bisa nipu, mustahil kalau bodoh. Dan nipunya itu bukan nipu biasa. Maaf ya, nunjuk ke langit begini, hujan, turun hujan. Ke taman menunjuk, mati, mati dia. Jadi fitnahnya luar biasa. Jadi kalau antum sama yang penipu kecil aja belum bisa bertahan, bagaimana ketika Dajjal muncul yang sebenarnya? Handphone ya, handphone. Spidol. Itu masih kecil. Yang kecil aja 10.000 orang bisa tertipu, apalagi Dajjal sungguhan yang muncul. Nah ini kata Nabi, hati-hati lihat kalimatnya. Dajjaluna kadzabun, orang-orang pintar yang berdusta. Dan dustanya bukan dusta biasa. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan berbicara pada Anda tentang agama. Jadi dustanya masalah agama. Yang jangankan Anda, orang tua Anda pun belum pernah dengar, orang dulu pun kalau dengar bisa kaget. Bisa kaget. Ya. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jadi kita harus bertoleransi, silahkan ya mengakui semuanya sama ya, dan silahkan boleh. Sekarang kita coba lihat yang di tempat ibadah lain, Masya Allah. Itu jangankan kita ya, orang jahiliyah pun sebodoh-bodohnya kalau dengar itu bisa kaget Pak. Bisa kaget. Sebab mereka ketika datang pada Rasulullah sampai turun Al-Kafirun, sampai turun Quran surah ke-17 ayat 73 sampai 75, posisi paling kanan sebelah bawah, itu mereka mengatakan, ya Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita bermusuhan. Kita gantian aja, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka masih sadar mengatakan kita memang beda. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Ada orang pintar di zaman sekarang mengatakan semua agama sama. Itu kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget itu. Silahkan cek, yang bilang begitu orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Kalau orang bodoh bilang kita tinggalkan, ini pintar Pak. Gelarnya banyak. S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin tuh. Banyak yang begitu, itu bahaya. Itu bahaya. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, kamu mesti waspada, itu orang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan di antara mereka kata Al-Quran, itu kata-katanya begitu memukau. Retorikanya cantik, kalimatnya menarik. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadallaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sebagian manusia ada yang kalau bicara urusan dunia kata-katanya begitu menarik, kalimatnya cantik, logikanya seakan-akan benar padahal itu penipuan yang sangat dahsyat. Itu musuh paling bahaya. Kadang-kadang dia membawa nama Allah, wa yashhadallaha 'ala ma fi qalbihi. Ngambil ayat Quran dia potong-potong, dia sampaikan ini maknanya begini, bahaya. Bahkan sebagian mereka mengatakan dengan kalimat yang luar biasa. Maaf ya, saya katakan pada Anda sekarang, tolong catat ini ya. Liberalisme, pluralisme itu lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Orang musyrik, syirik untuk dirinya, dia bisa bertobat. Tapi liberalisme dan pluralisme bisa menghambat orang dapat hidayah. Non-muslim mau masuk Islam, begitu bertanya pada orang ini, ngapain semua agama itu sama? Memang fitrah kamu begini, menuju pada Tuhan yang sama. Allahu Akbar. Ada orang kena penyakit homoseksual, lesbian, yang bahkan tidak pernah diderita oleh hewan. Silahkan cek, pernah dengar kambing homo? Sapi lesbi? Enggak ada. Tapi manusia yang punya akal bisa mengalami itu. Kemudian tiba-tiba ada orang mau tobat, dia sadar saya salah. Dia mau berobat. Begitu mau berobat dia katakan, memang fitrah kamu itu diciptakan sebagai seorang homo, enggak apa-apa. Di orang ini larut dalam maksiat akhirnya, itu bahaya besar. Harus jangan pernah hadir di majlis seperti ini. Bahasa Qurannya turun Quran surah keempat ayat 140. Saya tutup. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzau biha. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Kalau anda mendengar ayat Allah disimpangkan atau minimal diolok-olok, fala taq'udu ma'hum, jangan sertai majlisnya, jangan baca bukunya, jangan lihat tayangannya. Cukup, tapi juga jangan cela orang itu.
Gak ada aturan mencela. Lihat, kalimatnya indah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Cukup tinggalkan orang itu, isolasi dia, jauhi. Supaya dia sadar bahwa dia telah menyimpang. Dengan itu dia tobat kembali, indah. Innakum idzam mithluhum, kalau diikuti lama-lama nanti kalian seperti mereka, enggak sholat juga. Pada aneh lama-lama itu. Ya kalau sudah begitu, maka akan dikumpulkan dengan orang kafir di neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberikan rahmat pada kehidupan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid, mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mempertahankan itu dengan jihad kebaikan selama hidup kita. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf harus saya cukupkan sampai di sini. Bila ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, jika ada yang keliru itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan supaya saya bisa koreksi. Dan kalau ada benar-benar yang keliru, cepat tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz-ustadz lain yang lebih baik yang bisa kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah